Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2 teks pidato persuasif Bahasa Indonesia kelas 9. Simak baik-baik hingga akhir video. Pernah tidak kamu datang ke suatu event yang dimana di situ ada seorang orator yang sedang menyampaikan pidatonya berupa gagasan atau pikiran yang sedang ia sampaikan di depan publik? Orator merupakan orang yang ahli dalam berpidato. Keahlian ini sesungguhnya bisa dipelajari setiap orang. Kalau ada yang mengatakan bahwa orator itu bakat yang dibawa sejak lahir, jelas tidak selamanya benar. Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, orasi bisa dikuasai oleh siapapun, sepanjang dipelajari secara sungguh-sungguh dan dikembangkan lebih lanjut melalui latihan secara rutin dan terus-menerus. Lalu, apa sih yang dimaksud pidato itu? Pidato merupakan penyampaian gagasan, pesan, atau pandangan kepada halayak, baik dengan tujuan mempengaruhi atau menginformasikan, maupun sekadar menghibur. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Nah, pidato persuasif pada hakikatnya merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa merupakan pendapat, informasi, gagasan, atau pesan-pesan tertentu. Ini sama seperti definisi-definisi yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Pidato persuasif juga memiliki tujuan, yaitu agar audiens dapat meyakini atau melakukan gagasan, pesan, atau pandangan tersebut. Oleh karena itu, teks pidato persuasif harus disertai data, fakta, dan argumen yang logis. Selain itu, isi pidato yang disampaikan harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif merupakan teks pidato yang bertujuan menarik perhatian pendengar. Pidato ini bersifat mengajak pendengar untuk mengikuti hal sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Berikut ini adalah struktur pidato persuasif. Yang pertama adalah pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka, sapaan, dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah isi pidato. Bagian isi berisi ide atau gagasan inti yang ingin disampaikan pembicara. Dalam bagian ini, pembicara menyampaikan maksud dan tujuan dari pidato yang disampaikan. Pembicara juga menyampaikan saran atau langkah-langkah melakukan hal yang disampaikan pembicara. Di bagian isi, pembicara menyampaikan fakta dan argumentasi yang logis. Bagian isi juga berisi ajakan kepada pendengar mengenai hal atau topik yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang ketiga adalah penutup. Bagian penutup berisi simpulan, harapan pembicara setelah menyampaikan pidatonya, dan salam penutup. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pidato persuasif memiliki beberapa ciri bahasa, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembendaan atau nominalisasi. Misalnya, pembangunan, keberhasilan, atau perubahan. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan pembendaan atau nominalisasi itu? Pembendaan digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Misalnya gini, mendaur ulang dari pendaur ulangan. Nah, kata mendaur ulangkan itu namanya kata kerja aktif ya, tapi dijadikan pasif, yaitu pendaur ulangan. Jadi, dari kata benda dibentuk ke kata kerja. Selanjutnya adalah menggunakan bentuk pasif. Misalnya, hal itu harus dilanjutkan. Tapi perlu digarisbawahi ada dua perbedaan antara bentuk kata kerja aktif dengan kata kerja pasif. Biasanya kata kerja pasif itu didahului dengan imbuhan di gitu ya. Sedangkan kalau kata kerja aktif didahului dengan kata me atau imbuhan me. Misalkan, Andi ditabrak motor. Nah, itu pasif ya. Jadi si Andi yang ditabrak oleh motor. Sedangkan kalau misalkan diubah menjadi kata kerja aktif menjadi motor menabrak Andi.
Begitu perbedaannya antara di dan me, gitu, antara pasif dengan aktif. Selanjutnya adalah menggunakan kata ganti. Kata ganti biasanya kita sebut juga sebagai pronomina. Ya, salah satu fungsi dari pronomina adalah untuk menghindari pengulangan kata dalam satu kalimat. Selanjutnya adalah menggunakan kata emotif. Misalkan, sampah plastik yang dibuang ke laut akan menghancurkan rumah para penghuni laut kita. Nah, kosakata emotif adalah kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan, baik yang negatif ataupun positif, yang bersifat subjektif sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera. Cukup sekian materi hari ini, sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.